teman-teman, di video sebelumnya, di bab 2 kita telah belajar mengenai virtual machine pada VirtualBox. Nah, di bab ketiga ini kita akan belajar mengenai networking pada VirtualBox. Nah, apa aja sih materi-materi yang mencakup di bab 3 ini? Ada 10 materi di bab 3, kita akan coba pelajari satu persatu. Mungkin tidak seperti sebelumnya, hanya terdapat beberapa materi saja. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu Reset MAC Address. Kenapa sih kita harus melakukan Reset MAC Address sebelum mempelajari network? Bisa diingat kembali pada pembahasan kemarin, kita sudah memiliki 2 virtual machine atau Ubuntu server yang sudah kita buat manual. Kemudian yang di bawah ini merupakan cloningan atau duplikat dari server yang sudah kita install manual. Karena keduanya identik, jadi virtual machine ini memiliki MAC address yang sama. Ketika kita ingin melakukan networking, kita bisa saja melakukan atau menghubungkan virtual machine pada internet, kemudian virtual machine pada laptop atau host OS, kemudian virtual machine ke virtual machine lainnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan reset MAC address atau mengganti MAC address pada virtual machine yang telah kita clone. Tujuannya agar si virtual machine clone itu tidak memiliki MAC address yang sama dengan virtual machine yang asli. Kita bisa melihat MAC address-nya terlebih dahulu dari kedua virtual machine yang sudah ada di sini. Caranya kalian bisa klik kanan, kemudian klik settings, lalu network, kemudian pilih advance. Nah, bisa dilihat MAC address si clone ini adalah 080027273470. Oke, kita ingat-ingat angka belakangnya, yaitu 3470. Lalu kita coba lihat MAC address pada virtual machine yang asli. Caranya seperti tadi, settings, network, advance, kemudian baca MAC address-nya 080027273470, sama seperti virtual machine yang clone. Belakangnya memiliki angka yang sama, yaitu 3470. Oke, bisa disimpulkan MAC address dari keduanya itu sama. Jadi, agar dia memiliki MAC address yang berbeda, kita perlu mereset atau mengganti MAC address dari salah satu virtual machine tersebut. Kita akan coba mereset MAC address virtual machine clone. Caranya yaitu klik kanan, kemudian klik settings, kemudian klik network, advance, kemudian kalian klik button yang berwarna biru seperti ini, maka MAC address kita otomatis akan berubah. Oke, jika kita sudah berhasil mereset MAC address-nya, kita bisa langsung mempraktekkan network. Kemudian, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu ada network mode NAT. Sebelum teman-teman melangkah ke network mode NAT, teman-teman perlu mengetahui apa sih kepanjangan dari NAT. Kepanjangan dari NAT adalah Network Address Translation. Fungsi NAT yaitu digunakan untuk menerjemahkan IP public ke IP private atau IP private ke IP public. Nantinya dengan mode NAT ini, IP private pada virtual machine atau server yang kita miliki akan diterjemahkan ke IP public dari internet yang terhubung oleh laptop. Oke, sebelum itu kita perlu men-setting jaringan yang ada pada NAT dulu nih. Caranya yaitu klik settings, kemudian network, kemudian enable network adapter attached to NAT. Kita pilih yang NAT terlebih dahulu, lalu klik OK. Oke, kita akan mencoba menerjemahkan IP private pada virtual machine ini ke IP public yang ada pada internet yang sudah terhubung ke laptop kita. Kita bisa gunakan perintah google.com.
Oke, bisa dilihat kita sudah terhubung pada internet yang ada pada di laptop kita. Lalu kita akan mencoba melihat IP address yang ada pada di virtual machine ini. Ketik IP address. Oke, kita sudah berhasil menerjemahkan IP private ke IP public pada hidden interface kita. Oke, bisa dilihat sudah terdapat dua device, yaitu device yang pertama adalah LO, kemudian device yang kedua ada mPOS 3. Nah, kita sudah berhasil menerjemahkan IP private ke IP public pada hidden interface kita. Tetapi kita ini menerjemahkannya ke interface atau hidden interface yang tersembunyi. Hal ini mengakibatkan kita tidak dapat melakukan ping dari host OS kita ke virtual machine atau guest OS. Kita dapat mengeceknya atau membuktikannya melalui command prompt. Oke, kita akan coba ping ke IP address pada device yang kedua, yaitu device mPOS 3. Kita ketik aja ping 10.0.2.15. Kemudian enter. Bisa dilihat hasilnya di sini request timeout. Kenapa bisa request timeout? Karena virtual machine kita terhubungnya ke hidden interface. Jadi, IP pada virtual machine itu tidak sama pada IP internet yang kita gunakan. Hal ini mengakibatkan host OS tidak bisa ping ke virtual machine. Nah, di materi yang ketiga ini, kita ada NAT vs NAT network. Oke, yang pertama, jika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine akan terhubung ke hidden interface milik host OS. Yang mana jika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine akan dapat IP address yang sama. Hal ini yang mengakibatkan kedua virtual machine ini tidak bisa melakukan komunikasi. Oke, yang kedua ada NAT network. Ketika kita menggunakan NAT network, kedua virtual machine ini tidak akan langsung terhubung ke hidden interface, melainkan mereka akan terhubung dulu ke switch virtual. Oke, sebagai contoh pada NAT, kita bisa melihat contoh yang sebelah sini terdapat guest OS atau virtual machine yang mendapatkan IP 10.0.2.15. Kemudian di guest OS atau virtual machine yang kedua juga mendapatkan IP yang sama seperti virtual machine ke-1, yaitu 10.0.2.15. IP address yang didapatkan dari kedua virtual machine ini sama. Nah, itulah yang menyebabkan mereka tidak bisa langsung berkomunikasi. Sebagai contoh, pada NAT network, kita bisa melihat guest OS atau virtual machine yang pertama. Dia mendapatkan IP 10.0.2.15. Kemudian pada guest OS atau virtual machine yang kedua, dia mendapatkan IP 10.0.2.7. Jadi, perbedaan IP address dari kedua virtual machine inilah yang membuat mereka bisa saling berkomunikasi. Bisa disimpulkan perbedaan dari NAT vs NAT network adalah jika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine akan terhubung ke hidden interface milik host OS atau laptop kita. Sedangkan jika kita menggunakan NAT network, kedua virtual machine tidak akan langsung terhubung ke hidden interface, melainkan terhubung ke switch virtual. Oke, kita coba cek dulu Ubuntu server yang ada. Apakah dia menggunakan network NAT atau tidak? Kita ke network. Nah, bisa dilihat di sini Ubuntu serverku sudah memakai NAT. Kemudian kita klik OK. Lalu kita cek juga di Ubuntu server clone, apakah dia menggunakan NAT juga.
Oke teman-teman, di Ubuntu Server Clone ini juga menggunakan NAT. Oke, kita akan mencoba merunning kedua virtual machine atau Ubuntu server kita. Kemudian kita akan mencoba melihat apakah kedua virtual machine ini mendapatkan IP address yang sama atau berbeda. Oke, kita akan mencoba login di keduanya ya. Kemudian jika kalian sudah login, kalian langsung ketikkan aja lihat IP address atau dengan perintah IP address. Oke teman-teman, kita sudah melihat IP address dari kedua virtual machine ini. Coba kita lihat apakah IP address yang didapatkan sama atau berbeda. Kita lihat yang sebelah kiri terlebih dahulu, Ubuntu server atau Ubuntu yang asli. Kita coba lihat IP address yang didapatkan itu berapa. Nah, ini IP address-nya adalah 10.0.2.15. Ini IP address yang sebelah kiri atau virtual machine yang satu. Kemudian kita bisa lihat virtual machine yang kedua atau clone. Kita coba lihat IP address-nya apakah sama dengan virtual machine ke-1. Nah, di sini kita mendapatkan IP 10.0.2.15. Jadi, kedua virtual machine ini mendapatkan IP address yang sama karena mereka menggunakan NAT. Seperti di penjelasan yang sebelumnya, karena kita menggunakan NAT, maka IP address yang didapatkan akan sama. Dan itulah yang menyebabkan kedua virtual machine tidak bisa saling berkomunikasi. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan NAT network. Sebelumnya, teman-teman perlu mendownload VirtualBox versi 6, karena di VirtualBox versi 7 belum ada fitur atau menu NAT network-nya. Oke, langsung aja kita klik File, kemudian Preference, Network. Nah, di sini teman-teman jika belum membuat name pada network, teman-teman perlu membuatnya terlebih dahulu. Karena di sini sudah terbuat name networknya, jadi kita langsung saja klik OK. Kemudian pada Ubuntu server clone-nya juga perlu kita ganti ke NAT network. Klik File, Preference, Network. Nah, oke, ini sudah langsung ke NAT network. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita pergi ke Settings. Kemudian kalian pilih yang network. Nah, di sini di Enable Network Adapter, kalian perlu menggantinya terlebih dahulu karena ini masih NAT. Kita klik ke NAT network. Kemudian untuk name network-nya, kalian bisa memilih terlebih dahulu. Jika kalian sudah membuatnya, tinggal kalian klik saja. Jika sudah, kalian klik OK. Untuk Ubuntu server clone-nya juga perlu kita ganti ke NAT network. Seperti tadi, Settings, Network, Enable Network Adapter, kalian pilih NAT network atau ganti ke NAT network. Untuk name network-nya, ini harus sama dengan Enable Network Adapter-nya, yaitu NAT network. Kemudian OK. Jika kedua virtual machine sudah diganti ke NAT network, kemudian kita running keduanya. Oke, di sini kita akan mencoba menghapus IP address pada kedua virtual machine. Yang pertama, jika kalian ingin menghapus IP address pada virtual machine, kalian bisa merequest-nya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah sudo dhclient npos 3. Jika kalian sudah memasukkan perintah tersebut, kalian melanjutkan untuk memasukkan password pada virtual machine. Lalu kalian ketikkan IP address. Oke teman-teman, di sini dari kedua virtual machine ini sudah terlihat IP address-nya.
Kemudian kita akan mencoba menghapus IP address dari kedua virtual machine tersebut. Kita menggunakan perintah sudo dhclient -r npost 3. Kemudian di Ubuntu Server Clone juga menggunakan perintah yang sama, yaitu sudo dhclient -r npost 3. Bisa disimpulkan, jika kita ingin merequest IP address atau meminta IP address, kita menggunakan perintah sudo dhclient npost. Jika kita ingin menghapusnya, kita menggunakan perintah sudo dhclient -r npost. Yang membedakan hanya -r-nya saja. Kemudian kita akan melihat IP address-nya apakah sudah terhapus atau belum. Di sini sudah terlihat IP address dari kedua virtual machine ini sudah terhapus, yang artinya permintaan kita untuk meremove IP address sudah berhasil. Nah, kita akan mencoba meminta IP address kembali kepada virtual machine. Caranya yaitu kita ketikkan perintah sudo dhclient npost 3. Enter. Kemudian di Ubuntu Server Clone juga kita tuliskan perintah sudo dhclient npost 3. Lalu kita masukkan passwordnya. Jika sudah, kemudian kalian tuliskan IP address. IP address ini digunakan untuk kita melihat atau membuktikan bahwa si kedua virtual machine tersebut sudah mendapatkan IP address. Oke teman-teman, bisa dilihat dari kedua virtual machine ini, dia sudah mendapatkan IP address masing-masing. Kita akan coba ping dari Ubuntu Server Clone ke Ubuntu Server. Oke, bisa dilihat hasil dari ping Ubuntu Server Clone ke Ubuntu Server itu reply. Bisa disimpulkan, penggunaan NAT network pada kedua virtual machine kita berhasil. Oke, kita akan lanjut ke materi yang kelima, yaitu Bridge Network. Oke teman-teman, bagaimana sih cara kerja dari Bridge Network itu tersendiri? Sebelumnya di NAT Network, kita masih menumpang di hidden interface milik host OS. Sedangkan ketika kita menggunakan mode Bridge Network, dia nanti akan menyesuaikan IP internet yang terhubung oleh host OS. Di sini, jika aku pakai mode Bridge Network, dia nanti akan terhubung ke IP yang ada pada host OS atau yang terhubung dengan host OS. Oke, langsung saja kita akan mencoba virtual machine menggunakan mode Bridge Network. Kalian bisa ke Settings, Network, kemudian di Enable Network Adapter Attached to. Kemudian kalian bisa langsung pilih yang Bridge Adapter. Kemudian kalian bisa pilih ke Intel Air Dual Band Wireless. Lalu klik OK. Langsung saja kita running. Oke, kita akan mencoba menuliskan perintah IP address untuk melihat IP pada Ubuntu server kita. Oke, di sini kita memiliki IP address 192.168.1.6. IP address pada Ubuntu server ini sama dengan IP pada internet yang terhubung ke host OS milik kita. Kita bisa cek ke control panel. Kemudian kalian pilih Network and Internet.
terus Network and Sharing Center, change adapter setting. Nah, ini bisa kita lihat detailnya. Oke, di sini IP-nya adalah 192.168.1x. Harusnya jika sudah terhubung, kita bisa ketik perintah ping google.com. Oke, bisa dilihat ketika kita sudah menuliskan perintah ping google.com, itu sudah terhubung. Oke, kita akan lanjut ke materi yang keenam, yaitu Host Only Network. Oke teman-teman, sebelumnya pada NAT dan NAT Network itu kita menghubungkannya masih melalui hidden interface. Jadi, IP yang didapat itu masih nggak jelas nih asalnya dari mana. Sedangkan pada Host Only Network ini, dia menghubungkannya melalui Host Only Interface. Jadi jelas ya, mereka mendapatkan IP yang berbeda. Dari IP yang berbeda inilah, mereka menghasilkan guest OS dan host OS yang dapat saling berkomunikasi. Oke, kita bisa langsung melihat host only yang ada pada host OS kita. Kalian bisa buka control panel, kemudian kalian pilih Network and Internet, kemudian Network and Sharing Center. Lanjut, change adapter setting. Bisa dilihat, di sini terdapat VirtualBox Host Only Network. Ini adalah host only milik host OS kita. Kalian bisa cek sendiri di masing-masing host OS kalian. Oke, kita akan langsung mempraktekannya saja. Tapi sebelumnya kalian perlu pergi ke settings, kemudian pilih network, kemudian kalian bisa ganti terlebih dahulu attach to-nya ke host only adapter. Kemudian name-nya samakan pada host only yang ada pada host OS milik kalian. Klik OK. Oke, langsung saja kita running. Oke, ini sudah login, kemudian kita akan mengupgrade IP address-nya terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan perintah sudo dhclient -r npost 3. Enter. Kemudian kita masukkan perintahnya kembali, tetapi perintah kali ini tanpa menggunakan -r, yaitu sudo dhclient npost 3. Lalu enter. Lalu kita coba cek IP address-nya. Nah, di sini kita mendapatkan IP address 192.168.56.102. Nah, IP address tersebut sama dengan host only yang ada pada di host OS kita. Oke, ini bisa dilihat ya, ini IP address-nya sama, 192.168.56.x. Oke, kita akan coba ping di virtual machine. Ping 192.168.56.1, kemudian enter. Nah, jika muncul seperti ini memang tidak bisa ya, karena memang pada dasarnya jika kita ping melalui virtual machine, itu memang tidak bisa. Oke, kita akan coba ping menggunakan command prompt. Oke, langsung saja kita ping IP address-nya, yaitu 192.168.56.102. Lalu enter. Bisa dilihat jika kita ping menggunakan command prompt, ini hasilnya reply. Jadi kenapa sih kita ping dari virtual machine ke laptop itu tidak bisa, sedangkan kita ping dari command prompt itu bisa? Karena di laptop atau komputer kita itu terdapat Defender Firewall, yang mana firewall inilah yang membuat laptop atau komputer kita itu terlindungi. Maka dari itulah kita tidak bisa melakukan ping dari virtual machine ke laptop. Oke, kita akan mematikan atau turn off Windows Defender Firewall-nya dengan caranya yaitu kita pergi ke Windows Defender Firewall. Nah, ini. Kemudian kita klik turn Windows Defender Firewall on or off.
Lalu kita klik yang turn off Windows Defender Firewall. Kemudian yang bawahnya juga kita turn off. Setelah itu kita klik OK. Oke, kita akan coba ping di virtual machine lagi. Kita ping 192.168.56.1 lalu enter. Oke, bisa dilihat ini hasilnya reply karena Windows Defender Firewall-nya sudah kita matikan. Jika kalian sudah selesai mempraktekannya, kalian bisa menyalakan kembali Windows Defender Firewall-nya karena ini berbahaya. Oke, kita matikan Windows Defender Firewall-nya ya. Turn on. Kemudian yang bawahnya juga turn on. Kemudian klik OK. Nah, sudah. Oke, kita akan lanjut ke materi yang ke-8, yaitu internal network. Oke, teman-teman, jika kita menggunakan mode internal network, maka tidak ada lagi nih sangkut pautnya sama host OS. Jadi, internal network ini digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine. Oke, langsung saja kita settings dulu Ubuntu servernya ke mode internal network. Kalian ke network, kemudian attach to internal network. Nah, name-nya bisa kalian ganti atau kalian kasih nama apapun itu, terserah kalian. Di sini aku pakai internal 1. Kemudian klik OK. Nah, pada Ubuntu Server Cloud juga perlu kita ganti karena untuk menghubungkan sesama virtual machine ini membutuhkan nama internal network yang sama. Kita settings, network, attach to internal network. Kemudian kita ganti ke internal 1. Klik OK. Oke, langsung saja kita akan merunning keduanya. Nah, teman-teman, pada saat ini kalian tidak akan bisa masuk karena si virtual machine ini meminta atau merequest IP address, sedangkan di sini tidak ada yang memberikan IP address tersebut. Maka caranya kita harus melakukan static IP address. Oke, caranya yaitu kita settings, lalu kita ganti attach to-nya menjadi bridge adapter. Kemudian klik OK. Di server Ubuntu Clone juga sama. Network, kemudian attach to-nya diganti menjadi bridge adapter. Lalu kita akan merunning keduanya lagi. Oke, setelah aku login, kemudian aku akan memberikan perintah sudo nano. Oke, setelah kita menuliskan sudo nano /etc /netp, kemudian kita tab, lalu 00, kita tab kembali. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan password. Oke, kemudian pada Ubuntu Server Clone juga sama, kita berikan perintah sudo nano /etc /net kemudian tab, lalu 00, tab kembali, enter. Masukkan password, lalu enter kembali. Oke, di sini DHCP-nya diganti menjadi no. Atau kita akan menonaktifkan request IP address. Caranya yaitu kita ganti true-nya menjadi no. Kemudian kita enter, lalu kita spasi sampai tulisan DHCP. Oke, kemudian kita ketikkan addresses. Oke, kita akan memasukkan IP Ubuntu servernya 192.168.1/24. Oke, jika sudah, kita biarkan terlebih dahulu, lalu kita pindah ke Ubuntu server clone-nya. Kita lakukan seperti tadi, DHCP-nya kita ganti menjadi no. Caranya yaitu true-nya
kita hapus, lalu kita ketikkan no. Kemudian enter, spasi sampai DHCP, kemudian kalian ketikkan addresses. Setelah itu kita ketikkan IP address-nya, tetapi IP address-nya kita bedakan dengan Ubuntu server, yaitu 192.1.1.2/24. Kemudian kita Ctrl X untuk exit, lalu kemudian kita enter. Lalu di Ubuntu server clone-nya juga sama, kita Ctrl X, Y, lalu enter. Kemudian pada Ubuntu server kita tuliskan perintah sudo netplan apply. Kemudian kita enter. Oke, kemudian di Ubuntu server clone juga kita lakukan hal yang sama. Kita ketikkan perintah sudo netplan apply. Oke, kita langsung cek internal network-nya, tetapi kita ganti terlebih dahulu settingannya menjadi internal network. Kan karena tadi sebelumnya kita ganti menjadi bridge adapter karena untuk static IP, kemudian kita ganti lagi menjadi internal network. Oke, name-nya sudah benar, klik OK, kemudian kita lakukan di Ubuntu server clone juga, settings, network, kita ganti menjadi internal network. Klik OK. Oke, lalu kita running keduanya kembali. Selanjutnya, setelah kita login, kita akan memberikan perintah IP address. Di Ubuntu server clone juga kita ketikkan perintah yang sama, yaitu IP address, untuk mengecek IP address pada kedua virtual mesin masing-masing. Kemudian kita klik enter. Oke, bisa dilihat pada Ubuntu server kita mendapatkan IP address yang sama seperti yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita cek ke Ubuntu server clone-nya, apakah dia mempunyai IP address yang sama seperti yang kita buat sebelumnya. Di Ubuntu server clone kita mendapatkan IP address yang sama, yaitu 192.168.1.2. Oke, selanjutnya kita akan mencoba ping antara Ubuntu server ke Ubuntu server clone. Ping 192.168.1.2, lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di Ubuntu server ini hasilnya reply. Seharusnya di Ubuntu server clone juga memiliki hasil reply. Kita coba ya, ping 192.168.1.1, enter. Di Ubuntu server clone ini juga kita sudah berhasil reply, yang artinya mereka sudah bisa saling berkomunikasi. Oke teman-teman, itu dia materi-materi di bab 3. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!